Halo semuanya, oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue baru saja menonton sebuah film animasi yang memiliki jalan cerita yang sangat menarik. Nah, tapi tidak hanya memiliki jalan cerita yang menarik saja, film animasi ini juga ternyata membawakan sebuah tema yang terbilang cukup berat dan lumayan sensitif. Dan yap, animasi yang gue maksud kali ini adalah The Breadwinner. The Breadwinner merupakan sebuah film animasi asal Irlandia yang dibuat oleh sebuah studio animasi yang paling underrated saat ini, yaitu Cartoon Saloon. Animasi ini disutradarai oleh Nora Twomey yang merupakan seorang animator dan sekaligus founder dari studio Cartoon Saloon itu sendiri. Nah, selain dibuat oleh sang pendiri studio, animasi ini ternyata juga melibatkan satu sosok yang namanya sudah sangat besar dalam dunia entertainment barat, yaitu Angelina Jolie, yang pada proyek ini ia bertindak sebagai eksekutif produser. The Breadwinner bakal menceritakan kondisi dari negara Afghanistan yang terbilang tidak begitu bagus setelah negara tersebut diambil alih oleh sebuah grup yang bernama Taliban. Nah, film ini sendiri gak akan berpusat pada konflik peperangan yang terjadi pada negara tersebut, melainkan film ini bakal berfokus mengenai satu topik yang sering dibicarakan oleh berbagai media mengenai satu aturan yang dibuat oleh kelompok ini, yaitu para wanita di Afghanistan dilarang untuk keluar rumah tanpa pengawasan atau ditemani oleh seorang pria yang bukan muhrimnya, entah itu ayah, saudara laki-laki, ataupun suaminya. Nah, walaupun mengangkat suatu topik yang terbilang cukup sensitif, tapi uniknya, film ini ternyata mendapatkan respon yang cukup positif, terutama dari para kritikus. Di situs IMDb saja, film ini mendapatkan rating sebesar 7,7, yang mana itu merupakan angka yang cukup besar untuk sebuah film animasi. Bahkan, di situs Rotten Tomatoes saja, film ini mendapatkan rating sebesar 95% dari para kritikus dan 88% dari para casual audience. Hal ini menunjukkan bahwa film The Breadwinner bisa dikatakan sebagai film yang sangat bagus dan sepertinya mereka berhasil menyampaikan pesan yang ingin mereka sampaikan. Nah, tapi di balik tingginya rating dari film ini, gue juga sempat menemukan beberapa komentar serta sebuah jurnal yang membahas mengenai penggambaran dari film ini yang terkesan seperti sebuah propaganda. Nah, lalu apakah semua pernyataan tersebut memang benar adanya? Apakah The Breadwinner memang merupakan film yang sangat bagus atau merupakan sebuah propaganda saja? Nah, sebelum masuk ke penjelasan yang bisa menjawab pertanyaan barusan, alangkah baiknya gue merangkum secara singkat isi dari film ini sendiri. Nah, seperti yang sudah gue katakan sebelumnya, The Breadwinner bakal menceritakan kondisi dari negara Afghanistan setelah mereka diambil alih oleh sebuah grup yang bernama Taliban. Dalam film ini, kita akan mengikuti perjalanan dari seorang gadis muda yang bernama Parwana, di mana ia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, serta kakak perempuan dan juga adik laki-lakinya. Kehidupan dari Parwana dan juga keluarganya ini bisa dibilang tidak begitu baik karena mereka semua harus hidup di tengah konflik peperangan yang sedang terjadi. Untuk bisa memenuhi kebutuhan keseharian mereka, Parwana dan juga ayahnya harus berjuang di sebuah area pasar dengan kondisi ayahnya yang kini telah kehilangan salah satu kakinya pasca peperangan. Situasi pun menjadi semakin sulit ketika ayahnya Parwana difitnah karena telah melakukan sebuah tindakan terlarang dan ia pun harus dimasukkan ke dalam penjara. Dengan tidak adanya sosok pria yang menjadi pemimpin, keluarga ini pun mengalami kesulitan dalam menjalankan keseharian mereka, mengingat wanita tidak boleh keluar rumah tanpa didampingi oleh seorang pria, sedangkan sosok pria di keluarga ini telah ditangkap dan hanya menyisakan seorang anak laki-laki yang masih sangat kecil. Mereka pun mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih dan juga bahan makanan sehari-hari. Dikarenakan hal inilah, Parwana memutuskan untuk menyamar menjadi seorang bocah laki-laki. Dengan begitu, ia dapat keluar rumah tanpa adanya masalah yang berat. Dikarenakan ayahnya Parwana merupakan seorang guru, hal ini pun membuat Parwana menjadi seorang gadis yang sangat pintar, pemberani, dan pantang menyerah. Sejak ia menyamar menjadi seorang laki-laki, kehidupannya pun menjadi lebih lancar dan ia pun dapat menghidupi keluarganya dengan berjualan dan juga mencari sumber penghasilan lain bersama dengan teman wanita lainnya yang juga menyamar menjadi laki-laki. Dikarenakan keberhasilan inilah, Parwana sempat berpikir untuk pergi menuju area penjara dan memohon agar ayahnya bisa dibebaskan. Namun sayangnya, tindakannya ini tidak berbuah manis dan ia berusaha untuk mencari jalan lain untuk bisa membebaskan ayahnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh Parwana ini pun menjadi semakin lancar dikarenakan dirinya sering membantu seorang tentara yang tidak mampu membaca, di mana Parwana akan membacakan sebuah surat yang dituliskan oleh putra dari sang tentara tersebut. Dikarenakan kebaikan Parwana, sang tentara memberitahunya untuk datang di hari yang telah ditentukan untuk bisa menjemput ayahnya.
Tetapi di hari tersebut, area di tempat di mana mereka tinggal akan segera menjadi medan peperangan dan juga keluarganya Parwana akan segera dipindahkan oleh keluarga sepupu dari ibunya. Nah, tapi untungnya setelah melewati semua tantangan tersebut, Parwana berhasil membebaskan ayahnya, sementara ibunya Parwana juga menolak ajakan dari keluarga sepupunya ini dan lebih memilih untuk tetap tinggal bersama dengan keluarga utamanya. Nah, jadi begitulah jalan cerita secara singkat dari film The Breadwinner. Menurut gue, film ini memiliki cerita yang sangat menyentuh dan cukup mudah untuk bisa membuat para penontonnya merasa bersimpati. Hal ini bisa terjadi berkat penggambaran dunia dari film ini yang terlihat sangat keras, terutama bagi kehidupan dari sang karakter utama kita. Penggambaran mengenai para pria di film ini yang hampir selalu bertindak kasar kepada para wanita itu bisa membuat kita merasa emosi kepada mereka dan juga merasa kasihan kepada para wanitanya. Untuk sebuah film anak-anak, mereka nggak ragu-ragu untuk menunjukkan hal yang sangat eksplisit di film ini. Ya, ambil contohnya ketika Parwana dan juga ibunya ingin menjemput ayahnya di penjara, di mana mereka berdua malah mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari sang penjaga penjara. Ataupun momen di mana ketika sang tentara yang selama ini dibantu oleh Parwana mencoba untuk membebaskan ayahnya Parwana, namun dia dicegat oleh penjaga yang lain, namun akhirnya ia berhasil melawan dengan sebuah luka tembakan di area bahunya. Nah, selain dari cerita mengenai Parwana yang harus menjadi seorang laki-laki untuk bisa menafkahi keluarganya, terdapat dua cerita sampingan lainnya yang juga gak kalah bagus dan menyentuhnya. Cerita pertama adalah dari sebuah dongeng yang diceritakan oleh Parwana kepada adik laki-lakinya yang mengisahkan seorang laki-laki yang bertekad untuk menolong warga di tempat di mana ia tinggal dari kejahatan dari sang raja gajah. Nah, pada awalnya, kita akan melihat cerita sampingan ini sebagai sebuah cerita selingan saja yang nggak memiliki peran yang sangat penting terhadap jalannya cerita utama dari film ini. Namun seiring berjalannya waktu, kita pun segera sadar bahwa cerita sampingan ini sebenarnya merupakan gambaran fiksi dari apa yang terjadi kepada kakak laki-lakinya Parwana. Oh iya, gue lupa menyebutkan bahwa Parwana sebenarnya memiliki kakak laki-laki yang bernama Sulaiman. Nah, tapi sayangnya, kakak laki-lakinya ini diceritakan telah wafat dikarenakan ia mengambil sebuah ranjau di tanah dan salah mengira kalau itu merupakan sebuah mainan. Cerita sampingan ini sedikit memberikan kita sebuah gambaran mengenai sosok dari Sulaiman itu sendiri, karena di sepanjang cerita, karakternya ini tidak pernah ditunjukkan sama sekali. Namun lewat kisah dongeng tersebut, kita pun bisa memahami seberapa penting karakter Sulaiman terhadap kehidupan Parwana. Dongeng tersebut menjadi sebuah media pelepasan dan juga kesedihan bagi Parwana atas kepergian kakak tercintanya. Cerita sampingan yang kedua adalah dari persahabatan Parwana dengan seorang perempuan yang bernama Sauzia, di mana awalnya Sauzia memiliki peran penting sebagai seorang senior ataupun mentor bagi Parwana untuk bisa berpura-pura menjadi seorang laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun menjadi semakin dekat dan menjadi seorang sahabat yang saling peduli satu sama lain. Pembangunan hubungan mereka ini benar-benar bagus banget hingga dapat menghasilkan sebuah momen yang sangat emosional, di mana ketika Parwana mengatakan kepadanya bahwa ia akan pindah bersama dengan keluarganya. Hal ini pun membuat Sauzia menjadi sangat kesal dan juga sedih karena ia tidak ingin Parwana meninggalkannya. Lalu ketika mereka membuat sebuah janji untuk bisa bertemu kembali di sebuah pantai ketika mereka sudah dewasa, itu momen bener-bener manis banget dan gue berharap kalau film ini bisa berakhir dengan mereka berdua bisa mewujudkan impian tersebut. Kalau andaikan ternyata momen itu ditunjukkan, gue yakin gue bakal meneteskan air mata gue. Nah, selain dari cerita yang bagus, film ini juga memiliki kualitas animasi yang sangat apik dan juga unik. Kartun Salum selaku studio yang membuat animasi ini memang memiliki gaya visual yang sangat menarik dan juga cukup beda dari kebanyakan studio-studio animasi zaman sekarang. Gaya animasi yang mereka gunakan ini memiliki tampilan yang cukup mirip dengan buku anak-anak, yang mana hal ini pun membuat semua karya yang pernah mereka buat itu sudah seperti sebuah dongeng yang diangkat ke layar lebar. Hal ini pun memberikan kesan dan juga nuansa fantasi atau fairy tale yang sangat mirip dengan animasi-animasi Disney lawas yang sekarang ini sudah dirindukan oleh banyak orang. Nah, tadi barusan adalah penjelasan mengenai alasan kenapa gue bisa menganggap kalau ini adalah film animasi yang bagus. Nah, sekarang kita masuk ke isu propagandanya. Apakah film ini merupakan propaganda atau tidak? Well, seperti kita semua tahu, media barat seringkali menggambarkan budaya ataupun kondisi dari negara-negara di Timur Tengah dengan konotasi yang negatif. Hal ini pun jelas membuat gue agak skeptis terhadap film ini setelah menonton dan juga sedikit mencurigainya sebagai bentuk sebuah propaganda. Nah, tapi setelah melakukan research terhadap background dari dibuatnya film ini, gue malah menemukan beberapa informasi yang cukup menarik. Film The Breadwinner sendiri ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel yang dibuat oleh Deborah Ellis dengan judul yang sama.
Tujuan dari dibuatnya buku ini adalah menceritakan bagaimana kondisi dari negara Afghanistan setelah kelompok Taliban mengambil alih negara tersebut lewat kacamata dari seorang wanita yang dianggap paling menderita di sana. Nah, untuk bisa mendapatkan gambaran yang sangat nyata dan faktual, Deborah pergi menuju kamp pengungsian yang ada di Pakistan, lalu melakukan interview terhadap berbagai wanita di sana yang mengalami langsung bagaimana kehidupan di Afghanistan setelah peristiwa itu terjadi. Dikarenakan hal inilah, buku The Breadwinner mendapatkan respon yang sangat positif dan berhasil memikat perhatian dari sosok Noratomi untuk bisa membuatkan sebuah film animasi dari buku tersebut. Nah, meskipun buku ini telah memiliki sumber dasar yang cukup terpercaya, Nora masih ingin menunjukkan bahwa ia akan menggarap animasi ini dengan sangat serius. Salah satu cara tersebut adalah dengan bekerja sama dengan beberapa artis yang memiliki darah Afghanistan untuk bisa menghilangkan stereotip negatif serta memberikan awareness kepada para artis ini mengenai konflik yang sedang terjadi. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan organisasi wanita di Afghanistan untuk bisa mendapatkan gambaran asli dari para wanita yang tinggal di sana. Setelah mendengar beberapa informasi yang baru saja gue sebutkan, gue yakin ada beberapa dari kalian yang bakal berpikir kalau film dan buku The Breadwinner sepertinya merupakan karya yang sangat bijak dan cenderung positif. Nah, tapi di balik indahnya background dari proses pembuatan cerita ini, ada beberapa pihak di luar sana yang mencoba untuk membuktikan bahwa film ini sedikit memiliki unsur propaganda. Salah satu bukti ini bisa kita lihat lewat jurnal yang dipublikasikan oleh Journal of English Language Studies, di mana lewat jurnal ini kita bisa melihat jenis propaganda apa yang digunakan oleh film The Breadwinner serta intensi dari propaganda tersebut. Nah, singkatnya, isi dari jurnal ini menyebutkan kalau film The Breadwinner menggunakan jenis propaganda glittering, yaitu sebuah bentuk propaganda di mana sang kreator akan membangun sebuah gambar, ide, ataupun cerita yang bisa memikat para pembaca atau penonton agar merasa terhubung dan bersimpati terhadap apa yang mereka sedang lihat. Nah, salah satu contoh gambaran dari propaganda di film ini adalah lewat penggambaran para pria di film ini yang cenderung sangat kasar dan bengis, serta mayoritas cerita di film ini lebih berpusat pada karakter wanitanya saja, yang mana ini menimbulkan kesan kalau film ini sangatlah feminis. Harus gue akui, poin yang berusaha disampaikan oleh jurnal ini sangatlah masuk akal, dan gue juga sempat merasakannya ketika pertama kali menonton film ini. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah film ini bisa dianggap propaganda atau tidak? Tulis pendapat kalian. Terlepas benar atau tidaknya propaganda di film ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa The Breadwinner merupakan sebuah film yang sangat bagus, mau itu dari segi cerita, animasi, scoring, dan juga pesan yang ingin disampaikan. Gue harap kedepannya kita bisa memiliki karya lain yang bisa memiliki penggambaran luar biasa ini mengenai berbagai topik dunia yang sedang terjadi. Ya, semoga saja ada orang yang mau atau berani untuk membuat sebuah film animasi yang menceritakan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau ini kan film animasi itu ternyata dibuat, gue gak bisa bayangin sih bakal seberapa viral dan berpengaruhnya film itu kepada dunia. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!